kasih untuk oh ada Bu Jana ya. Terima kasih ada Ibu Melisa Desianti, ada Ustadz Abdul Syukur Kurtubi, ada Ibu Aminah Khairunisa, ada Pak Ahmad Kosasi, ada Ibu Inawati, ada Ibu Siti Nopiah, Teh Siti Nopiah ya, ada Pak Heke, ada Pak Ustadz Hamdan Hussein, ada Ustadz Dian Hidayat, ada Ibu Juwita, ada Ibu Leli Amelia, Bu Yeni, Pak Ustadz Kudri, Ustadz Ihsan Ilahi Dhahir, ada Ibu Parti Fadilawati Suryani, Ustadz Ali Sadikin, Ustadz Eko Komaini, ada Ibu Kanti Wijaya, ada Ibu Siti Nuriyatul Jannah, dan Ustadz Denny Mardiana. Oke, luar biasa sekali. Hari ini sangat spesial. Kita mau diskusi nih, mungkin ada pertanyaan ya, atau mungkin ada hal-hal yang sifatnya mungkin belum jelas atau mungkin mau menambahkan, saya persilahkan. Yang pasti nanti saya juga mau nanya-nanya juga nih ya terkait dengan apa dengan pembelajaran ini. Jadi masing-masing idenya itu apa nih ya? Tadi dari 9 kriteria, 9 kriteria ya. Nah, ada 9 elemen ya atau dimensi dalam desain pembelajaran. Atau mungkin kita boleh ringkaskan menjadi 4 ya, dari 9 menjadi 4, yaitu mulai dari tujuan ya, kemudian juga metode ya, metode pembelajarannya, kemudian media pembelajarannya ya, sampai kepada evaluasinya. Ya, lebih detail lagi tadi di 9 elemen ya, 9 cakupan dalam desain pembelajaran ya. Kalau simpelnya sih sangat sederhana ya. Ketika saya mau mengajar misalnya sejarah kebudayaan Islam, saya mau ngajar nih. Berarti ini tujuannya apa nih? Saya mau ngajar apa nih? Ya, tujuan yang utamanya tadi, tujuan yang paling apa? Yang paling tinggi gitu ya, normatifnya, kemudian mata pelajarannya, kemudian subtopik dari mata pelajarannya. Nah, itu tujuannya. Kemudian nanti karakter siswanya nih, kayaknya siswanya itu suka ini ya, sekarang suka yang rame-rame, kayaknya modelnya nanti pendekatan pakai role playing, kayaknya bagus juga nih ya. Diskusi juga kayaknya menarik juga di medianya. Oh, kayaknya ini sekolahnya bagus nih, pakai apa, layar touchscreen nih atau pakai proyektor nih, kebetulan di sekolah sudah pakai proyektornya nih. Tinggal materinya, nah, materinya ini sudah kontekstual kan nih, bagus kan ya, atau mungkin dari udahlah dari buku aja cerita baca. Aduh, kurang nih kayaknya gitu ya. Nah, termasuk nanti di tengah mungkin evaluasi, oh kayaknya anak-anak kurang semangat nih belajarnya. Berarti kayaknya ada yang kurang nih, mungkin strategi pembelajarannya, pendekatan pembelajarannya, ya mungkin yang paling sering itu adalah tadi how to deliver materialnya, subjeknya gitu ya. Atau mungkin gurunya nih, wah gurunya kayaknya kurang, tampilannya kurang ini nih apa, harus lebih apa ya, enak dilihat sama siswa terutama gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang menjadi pertimbangan. Baik, nah kita kasih kesempatan, silakan yang mau bertanya ya terkait dengan apa, dengan inovasi pengembangan desain pembelajaran PAI ya. Oke, sambil menunggu, silahkan ya. Kita masih ada waktu cukup panjang. Nanti untuk karena tadi sudah bicara banyak ya, dosen-dosen yang lain sudah bicara tentang UTS ya. Walaupun UTS ini sambil berjalan saja, running gitu ya. Tapi kemarin di awal juga saya sudah sebutkan bahwa untuk UTS kita itu adalah dalam bentuk mendeskripsikan dari desain pembelajaran per satu mata pelajaran ya di masing-masing sekolah gitu ya. Jadi base-nya itu adalah kepada apa yang berlaku yang ada di ini. Ya. Oh iya Pak Romansa kayaknya nggak kelihatan ini ya. Di ininya di kayaknya nih di di mananya di tele apa di Zoom-nya nih. Berarti kita bisa tanya-tanya nih langsung nih. Karena karena sudah duduk di hadapan berarti harus ditanya nih ya. Baik, terima kasih Pak. Biasanya paling banyak tanya itu Pak Dan Hidayat dengan Pak Eko kemarin, tapi saya mau undang semuanya nih ya. Kita mau undang semuanya, silakan siapa nih yang bisa eh, open mic saja ya, nggak usah open kamera, terkait dengan minimal itu ada 4 lah ya, 4 dari ruang lingkup
ya desain pembelajaran. Kalau tujuan saya rasa tadi tujuan utama sudah jelas, tapi tujuan lebih detailnya. Nah, itu semuanya sebenarnya ya desain pembelajaran itu akan ada di RPP ya, akan ada kalau di perguruan itu di RPS ya, kemudian akan ada di modul gitu ya, modul dalam konteks apa pembelajaran merdeka gitu. Intinya ya desain pembelajaran lah ya, rancangan pembelajaran dalam bentuk RPP dan sebagainya. Ya itu akan terlihat sayangnya mungkin memang sebagian guru itu kadang itu apa ya kurang memperhatikan dari RPP. Yaudah yang penting ada bukunya, kemudian masuk gitu ya, yaudah menyampaikan mungkin kayak dadakan gitu. Jadi rancangannya itu kurang. Ada juga yang buat rancangan tapi tidak terlaksana dengan baik misalnya. Nah, itu nanti di ininya ya, nanti kita akan lihat itu di mana di UAS kita itu ya, UAS kita itu nanti adalah kelanjutan dari setelah mendeskripsikan dari desain pembelajarannya. Kemudian nanti ke pelaksanaannya ya minimal interview lah, wawancara ke beberapa satu apa dua atau tiga guru untuk melihat ini rancangannya seperti ini, apakah pelaksanaannya itu juga sesuai atau tidak. Kalau tidak, berarti apa yang kurang nih, apa yang perlu diperbaiki nih. Seperti itu. Ya, silahkan. Ini siapa nih, Pak Dian Hidayat? Apakah sudah on, gitu ya? Sudah ada. Kemudian ada Pak Abdul Syukur juga. Tadi kelihatan juga. Terima kasih. Kita bisa diskusi bersama nih. Ada Ustadz Iksan juga, ya. Kita mau lihat nih kayak gimana nih proses pembelajaran dari pendidikan agama Islam. Karena memang ya fokus kita itu di situ gitu ya. Fokus kita itu di mata kuliah ya, pembelajaran atau desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, nanti kalau tanya-tanya yang lain juga boleh juga. Silahkan. Ya, siapa nih yang sudah bisa nih, oh ada Ustadz Iksan nih. Silakan Ustadz Iksan, ada komentar, ada masukan, ada pertanyaan, atau menambahkan silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak dosen, terima kasih Ya, banyak silakan. atas ilmunya. Hmm. Terkait dengan materinya, Pak dosen mungkin bisa di-share di Google Classroom, Pak dosen ya. Ya, boleh insya Allah. Hmm. Hmm. Terus yang kedua ini, Pak dosen, Mhm. menyampaikan salam saja, Pak dosen mungkin ya, dari sahabat kami dulu pernah kuliah di INAIS katanya. Oh, siapa tuh namanya? Kebetulan antum jadi dosennya gitu. Jahidi, Pak dosen. Barusan Siapa dia WA namanya? titip salam katanya ke antum gitu. Siapa Jahidi, siapa? Pak dosen. Hah? Jahidi, Jahidi. Oh, Jahidi. Oh iya, betul betul betul. Sudah lulus ya, udah nggak di Sahid lagi tuh kayaknya ya. Udah enggak kayaknya Pak dosen. Sekarang dia di Al-Bahjah. Iya 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 iya, sama lah masih di dunia kepesantrenan ya. Di Al-Bahjah ya, Masya Iya, Allah. Pak Ya, dosen. terima kasih. Iya. Salim alaihi. Ya, salam balik untuk beliau. Luar biasa semangat ini ya. Kayak Ustadz Iksan Ya, Pak dosen. ngajar di mana Sehat, nih? sehat. Aktivitasnya di mana Ustadz Iksan ini? Saya di pesantren Al-Madinah, Pak dosen. Oke, ya kalau kan bisa ya. Saat ini Di Jawa. mengajar apa nih? Saya mengajar di tingkat SMA, Pak. Oke, maksudnya mata pelajaran apa nih? Mata pelajaran mungkin agak sedikit berbeda dengan pelajaranmu, Pak dosen ya. Saya ngajar Qaidul Lugah, Nahwu Shorof, Pak dosen. Oke, ya sebenarnya sama aja sih. Artinya itu juga PAI gitu ya. Karena kan memang PAI itu Oh kan gitu ya, kalau masuk juga ya. misalnya dari sisi, iya walaupun itu dimasuknya ke pendidikan bahasa Arab, tapi ya anggap aja samalah karena kan PAI itu butuh bahasa Arab juga gitu ya. Tapi fokus kepada karena kita juga Siap, di siap. desain pembelajarannya, mau tanya-tanya dulu nih Ustaz Iksan nih. Dalam proses pembelajarannya itu Iya, Pak. apa nih yang biasanya apakah menggunakan RPP yang dibuat sendiri atau seperti apa? Kalau untuk RPP kita memang membuat sendiri ya, Pak ya. Terus kemudian Mhm. eh, apa namanya sorogan balagan gitu ya kalau di pesantren itu Mhm. kan. Mhm. Jadi nanti kita baca santri kemudian ta'yin manzilah, kemudian baru Mhm. kemudian menjelaskan gitu. Hmm. Nah, untuk Iya, RPP ini dan silabus kita hmm. buat sendiri. Oh, Hmm. RPP betul. Di RPP-nya elemen-elemennya apa saja tuh? Bagian-bagian itu apa saja tuh di RPP itu sendiri? Yang kalau di Lukoh itu, di pembelajaran. Ini kan di ini ya di pesantren ya. Kan kalau kalau di
Ya, kalau di Mhm. RPP itu kan kita karena di pesantren itu RPP-nya disusun sendiri, maka ada khutbah tadris, kemudian ada madah, ada gorot dan lain sebagainya gitu. Ada robat juga. Gitu. Merujuk Hmm. kepada buku apa namanya RPP yang diterbitkan oleh pesantren Gontor itu, Pak dosen. Oke, ya. Oh, berarti ngambil dari kantor ya. Kira-kira nih dari yang sudah ada itu ada nggak sih Iya. mungkin improvisasi dari guru atau mungkin pengembangan dari guru sendiri ada nggak kira-kira? Eh, biasanya kami menggunakan media, menggunakan Oh, salah slide satunya gitu ya media untuk tadi ya. mempercepat ya media pembelajaran ya, menggunakan slide apa namanya PowerPoint gitu supaya anak lebih lebih cepat paham gitu. Kita buatkan diagramnya, kita buatkan apa namanya strukturnya sehingga diharapkan lebih cepat memahami gitu, Pak. Oke, berarti media. Kalau untuk metode Hmm. pembelajarannya selain dengan penyampaian tadi ceramah gitu ya, pakai metode apa lagi yang digunakan? Iya. Biasa kalau di pesantren kan ada sorogan balagan gitu ya Pak. Betul, pakai slogan ya. Hah? Mm-mm. Iya sorogan gitu. Gitu. Terus Pakai itu aja ya. kemudian Nggak, selain itu ada nggak mungkin paling nanti apa di antar mereka gitu? ya Slogan itu anggota antar aja. mereka, bukan antar bukan dengan guru atau seperti apa? Ada pengembangannya lah istilahnya gitu. Paling paling apa namanya kalau untuk di kita ini diadakan apa sih namanya perlombaan baca kitab itu aja sih untuk pengembangannya, Pak. Hmm. Oh, untuk ini ya, apa namanya, ada musabaqah ini ya, matan itu ya, Qiraatul Kutub gitu mungkin ya. Iya, musabaqah. Iya, Oke, oke. iya betul Nanti Pak. mungkin bisa ini ya, Pak Ihsan bisa mendeskripsikan, Dan menarasikan ada tentang satu program yang pembelajaran. wajib. Mhm. Ya, silakan. Iya, ada satu program yang wajib diikuti oleh oleh setiap santri kelas akhir itu biasanya Pak. Di akhir mereka Mhm. sebelum menyelesaikan studinya ada amaliyah tadris itu, praktek mengajar khusus untuk kitab kuning. Ya betul ya, ada turku tadris juga ya, amal itu tadris ya. Oke, Mm. itu nanti itu Iya, menarik juga itu dia amaliyah masuk itu ke tadris ya. ya kurikulum ya, desain masuk ke kurikulum. Kalau desain pembelajaran itu nanti sebenarnya nanti Pak Ustadz Iksan ini akan mendeskripsikan tentang rancangan pembelajaran gitu ya, untuk Qawaidul Lughah tadi itu Ya, ya. Qawaidul Lughah itu jadi mungkin ada, nah setelah baik. tahu, oh mengajarnya apa selama ini seperti ini gitu ya, dalam ini praktek itu seperti ini ya, itu Hmm. nanti dijelaskan. Setelah itu nanti baru yang untuk UASnya itu untuk pengembangan, jadi nggak usah yang lain lah. Jadi mungkin lebih tepatnya desain pembelajaran Qawaidul Lughah di pesantren Al-Madinah gitu misalnya. Setiksan ya. Baik Pak, siap. Oke, siap ya. Nanti boleh disiapkan dan nanti dalam pertemuan-pertemuan ke depan kita presentasikan, walaupun mungkin cukup pakai Word saja, nggak usah pakai PowerPoint, nggak apa-apa. Gitu ya. Terima kasih Ustadz Iksan. Kita ke Ustadz Muradi Makmun nih. Kayaknya Baik mau Pak, ada yang mau sama- ditanyakan sama-sama. nih kayaknya. Atau ada mau masukan komentar, silakan Pak Ustadz Muradi Makmun. Ada komentar nih. Mangga, silakan. Iya, silakan. Enggak, Pak. Pak Dokter. Ya, silakan. Ustadz. Ya, sepertinya cukup, Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Muradi ya Pak. Saya panggilnya enaknya Pak Ustadz Makmun nih. Ustadz Makmun, kegiatan di mana nih? Ya, di Pondok Pesantren Terpadu Al-Madinah, Pak Dokter, Ngajar apa nih? di bidang bahasa Inggris dan Wis, grammar. oh, Masya Allah luar biasa ini ya. Ini ya nanti, nah kayaknya sih bisa saja mendeskripsikan tentang itunya tuh, tentang apa desain pembelajarannya yang di situ gitu ya. Ataupun nanti kalau ada kemana ada temannya yang mengajar di PAI itu bisa tanya, karena kita fokusnya di PAI. Walaupun nanti kita bisa belajar, oh ternyata apa istilahnya itu bahasa Inggris itu seperti ini, kalau PAI itu seperti ini. Gitu ya kayaknya Pak Ustadz Muradi Makmun ya. Betul, betul, baik, Pak Dokter, baik. Ya, jadi nanti Mohon maaf, kita banget nih ya. ya nggak apa-apa, tenang aja ya.
Nah, terima kasih yang lain juga nih. Mungkin sebagian agak nggak, waduh, nanti kalau nanya nanti ditanya-tanya lagi ya. Tapi justru kalau saya sendiri dalam perkuliahan itu saya lebih senang memang bertanya gitu ya. Ketika ditanya juga senang karena diskusi tanya jawab itu juga bagian dari metode pembelajaran. Kalau yang diam-diam saja gitu, yang diam gitu ya mungkin malah ya insya Allah sih paham gitu. Tapi akan lebih menarik kan orang beda-beda tuh. Ada yang ketika bertanya itu dia akan paham itu akan lebih lama gitu apalagi yang belum paham nih ya dan kalau dosen sendiri atau guru sendiri gitu ya biasanya bertanya itu sebenarnya ada dua ya. Yang pertama itu sebenarnya memang untuk memastikan ya kemampuan dan juga tingkat keserapan ya, atau pemahaman dari siswa mahasiswa peserta didik gitu ya. Yang kedua juga mungkin memang menanyakan untuk melihat dari sisi tingkat istilahnya itu analisisnya ya jadi kan nanti ada yang hanya mendeskripsikan kemudian yang kedua itu bisa mengembangkan misalnya tadi kalau saya nanya tentang kira-kira kalau untuk metode pembelajaran yang berlaku yang seperti apa gitu ya kemudian inginnya itu yang menarik itu seperti apa. Kemudian media misalnya kalau media tadi misalnya menggunakan proyektor gitu ya itu standar gitu tapi nanti ada peningkatan proyektor itu kan dia harus pakai slide. Nah, kemudian slide-nya itu seperti apa? Apakah masih zaman jadul pakai PowerPoint kayak saya tadi gitu ya? Itu mungkin bisa pakai Canva, bisa pakai tadi saya sebagian ada sentuhan pakai Gamma juga gitu. Makanya gambarnya macam-macam jadinya gitu ya. Dan yang lainnya gitu ya. Jadi ada pengembangan. Sebelum pengembangan itu kan kita dari awal saya sudah sampaikan harus paham dulu nih tujuannya, kemudian juga karakter apa analisis kebutuhannya, medianya, kemudian metodenya, kemudian bahan evaluasinya, sampai kepada lingkungannya dan juga feedbacknya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Silahkan nih. Pak Mamun mau ada yang disampaikan? Mungkin Alhamdulillah kepencet kali mengerti ya. Pak Dokter. Mm-mm. Paham ya? Kalau atau mungkin saya mau nanya Iya, dulu boleh Pak Mamun nih. Tadi misalnya bahasa Inggris nih, RPP-nya seperti apa Pak Mamun nih? kita kan pakai metode Gontor ya. Jadi Mm-mm. listening, reading, writing. Mm-mm. Ya, kita lebih banyak kepada conversation dan writingnya Pak Dokter. Oke, menarik nih justru nih. Kalau conversation itu kan pasti ada metodenya, nggak mungkin hanya guru dengan murid terus gitu. Biasanya apa nih yang digunakan untuk pendekatan tadi metode pembelajarannya nih untuk siswa nih dalam prakteknya atau di conversationnya, kayak gimana? Telling story Pak Dokter. Jadi Oke, subjek telling, yang kita telling story kasih, ya. ya telling story, dan setelah itu dia menjelaskan. Lalu ada writing story juga. Oke, ada writing ya. Jadi langsung praktek ya, menulis ya, writingnya ya. Writing story dengan telling story dia masih monolog ya. Ada nggak yang polanya itu dialog atau mungkin drama atau mungkin juga debat gitu? Ada kita, dialog conversation. Dia telling story, nanti dua orang itu maju ke depan untuk uh, conversation dialognya dengan Oke, judul ya. bebas sesuai dengan yang ada di pikiran mereka. Ya, itu maksudnya ya. Jadi kan nggak mungkin namanya conversation itu kan percakapan. Tadi kalau guru dengan murid juga bosan, biasanya murid dengan murid gitu ya. Nanti sampai di level yang agak tinggi itu tadi ada debat gitu ya, bukan hanya dialog. Kalau dialog kan standar ya, how are you, what's your name gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kan ini. Nah, nanti sebenarnya kalau dalam bahasa Arab juga sama. Tapi nanti karena prodi kita di Pendidikan Agama Islam, nanti Pak Muradi boleh ya tanya-tanya guru yang PAI terkait dengan apa nih ya desain pembelajaran seperti apa gitu. Apakah paham tentang elemen-elemen dari RPP-nya, bagaimana penguasaannya, atau mungkin tadi oh ya udahlah ada bukunya dari sini kita ikut saja gitu ya. Jadi RPP-nya langsung ada di situ. Nah, ya sebenarnya sih bagus sih, tapi kayaknya menurut saya itu level S1 ya. Level S2 itu harus ya tadi how to innovate kan ya, how to develop gitu ya. Bagaimana ini sudah ada, apakah sudah bagus? Ya sudah bagus, tapi kita bisa kembangkan lagi, lebih bagus lagi. Kenapa? Karena kebutuhan siswa, ya kebutuhan perubahan lingkungan itu meniscayakan adanya itu pengembangan dan juga inovasi. Minimal tadi pakai media, pakai metode gitu ya, feedback dan yang lainnya. Itu ya Pak Ustadz Muradi Makmun ya. Oke, terima kasih. Ya. Kita lanjutkan ke siapa Terima nih kasih banyak Pak Pak Dokter. Ustadz?
Ya, siap. Pak Ustadz Ali Sadikin nih atau Pak Heke nih ada mau berkomentar silahkan yang sudah open mic. Ya, Siapa dulu Pak silahkan. Dokter? Saya dulu apa Pak Haikal dulu? Oke, terima kasih Pak Ali Sadikin ya. Pak Ali Sadikin ngajar di mana kalau boleh tahu? Saya ngajar di SDT Solahuddin Pak Dokter di daerah Hmm, Ciomas, Bogor. ngajar mata kuliah apa nih? Saya ngajar Mata bahasa pelajaran. Arab sama PAI Oh, cocok tuh kalau kelas bahasa Arabnya 4, 5, walaupun 6. oke, ya kalau bahasa Arab itu kan dia udah keluar dari PAI ya. Sekarang di PAI-nya nih. Kalau untuk RPP-nya kayak gimana nih Pak Ustadz Ali Sadikin nih? Baik. Iya, baik Pak Dokter, terima kasih. Sedikit sharing. Jadi kalau di SDT Solahuddin itu memang ada format RPP tersendiri ya, karena dia Mm-mm. JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Jadi menggunakan Mhm. RPP-nya namanya juga terpadu Pak Dokter. Itu Iya betul. perbedaannya di kegiatan intinya. Kalau kalau di modul ajar itu di kegiatan inti, terpadu itu panjangannya dari telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan, aplikasikan. Nah, yang berbeda itu ada duniawi dan ukhrawinya. Itu Mm-mm. komponen-komponen yang harus ada di dalam modul ajar di sekolah kita nih, Pak Dokter. Jadi setiap kegiatan materi apapun, karena kebetulan kalau PAIMA memang pembahasannya ukhrawi ya. Nah, di situ juga Mhm. ada kegiatan mengaitkan mata pelajaran atau materi hari itu ke sifatnya duniawinya. Apa sih yang bisa diaplikasikan di duniawinya, kemudian ukhrawinya apa? Mengaitkan hadis, dalil, kemudian atau kisah inspirasi dari para ulama. Nah, gitu Pak Dokter. Jadi kalau jadi punya desain modul ajar tersendiri kalau di kita. Ya, terima kasih Pak Ali Sadikin ya. Ya betul, memang hampir semua rata-rata Baik. modul itu memang sudah ada gitu ya. Nah, tapi memang kita harus naik level nih. Jadi bukan tadi saya nyebut itu bukan hanya taken for granted gitu ya. Artinya bukan hanya ya kalau jadi guru sih memang beberapa sekolah itu ya udahlah langsung melaksanakan RPP atau modul tadi yang sudah ada gitu kan ya, tinggal laksanakan saja gitu. Tapi kan tetap saja seorang guru itu punya improvisasi gitu ya. Artinya perlu adanya pengembangan. Jadi bukan hanya guru. Jadi mungkin kalau saya boleh menyebutnya ya mahasiswa S2 ini ya yang ikut mata kuliah ini adalah guru plus gitu ya. Karena ini bukan hanya guru, tapi guru yang memang juga mampu menganalisis misalnya kayaknya ini kurang deh. Walaupun guru itu juga kalau guru senior itu juga biasa dia udah tahu ini kayaknya kurang nih medianya, strategi pembelajaran kayaknya perlu ada peningkatan. Nah, di inovasi dan peningkatan itulah gitu ya tanpa keluar dari apa RPP ataupun modul yang ada karena kan tadi RPP dan modul kan bukan kitab suci juga gitu jadi kan tentu saja nanti ada beberapa perubahan dan dari pemilik ataupun perumus modul itu sendiri juga diberikan ini ya diberikan apa istilahnya itu guru itu diberikan waktu diberikan juga apa istilahnya itu inovasi ya peran untuk melakukan improvisasi itu gimana Pak Ali Sadikin nih? Mm-mm. Oke, berarti nanti Wasal Sing sudah benar-benar masih dengar ya. Jadi nanti untuk UTS-nya, ya UTS-nya Pak Ali Sodikin mendeskripsikan tentang modul pembelajaran PAI di tadi SDIT Salahuddin aja ya. Nanti boleh dipresentasikan Iya. apa di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi dalam bentuk tulisan. Nanti mungkin kita akan ini kan. Boleh ya, Setali? Siap Pak Dokter, insya Allah. Oke, siapkan ya dalam bentuk Word aja lah, sederhana aja. Ya biar nanti ada teman-teman juga tadi bisa sharing juga jadi tahu. Jadi teman-teman juga baru tahu juga mungkin sebagian oh terpadu itu ternyata singkatan bukan terpadu bahasa Indonesia itu terpadu antara apa agama dengan dunia gitu ya. Ternyata tadi ada Ya, macam-macam ya terpadunya itu. Baik, terima kasih Pak Lisadikin. Kita kasih sama-sama Pak kesempatan lagi nih. Dokter. Siapa nih yang mau bertanya atau kegiliran ditanya nih gitu ya. Tadi Pak ada Pak Rohman tadi kayaknya ini ya kemana ini ya?
Oke, kita mau tanya-tanya yang di ini nih ngajarnya nih di mana di Bani Holland ya, MTS Bani Holland nih kayak gimana nih sebenarnya sih? Jadi namanya tadi kita itu bukan hanya jadi guru tadi sekali lagi ya. Jadi mahasiswa di program Pascasarjana ini bukan hanya guru tapi guru plus yang bisa menganalisis dan juga mengembangkan. Jadi bukan hanya oh ini udah bagus nih perlu ditingkatkan lagi atau mungkin ini kayaknya ketika dalam evaluasi itu ada kekurangannya deh gitu ya. Oh, modulnya ini kayaknya mungkin perlu dikembangkan lagi seperti itu ya. Jadi tetap saja harus ada tadi itu untuk perbaikan terus-menerus. Oke, yang lain nih saya mau panggil siapa ini ya yang bisa on ini ya. Saya mau tanya Pak Hekeka atau Pak Ustadz Abdul Syukur Kurtubi atau ada Ustadz Saiful Hidayat, ada Pak Eko Kumaini gitu ya, atau Pak ada Dian Hidayat nih, berterakhir-terakhir nih ya. Kita ada waktu masih sekitar antara 10 sampai 15 menit lagi nih untuk mendiskusikan tentang desain pembelajaran PAI. Ya, jadi dalam pertemuan ke depan ini ketua kelasnya siapa ya? Pak Dian Hidayat apa ya? Atau Pak Eko ya? Ya Ketua Pak Dokter koordinator. Adil. Mhm. Hadir Pak Dokter hadir. Oh, Pak Dian jadi ini koordinator ya, ketua kelasnya ya? Ya Pak Dokter ya. Iya ya kayaknya ya. Takut salah nih. Oke, terima kasih Pak Dian paling semangat ini ya. Jadi Pak Dian nanti kita ngobrol ya. Artinya sekarang maksudnya itu. Jadi untuk Siap. UTS-nya, jadi UTS-nya itu sebenarnya nanti dalam bentuk tadi deskripsi pakai Microsoft Word aja lah ya. Deskripsi tentang desain pembelajaran PAI di sekolah gitu ya. Ya di sekolah masing-masing tadi misalnya Pak Ali Sadikin ya berarti mendeskripsikan tentang desain pembelajaran atau boleh kita nyebutnya dengan modul ya atau RPP ya modul yang ada di SDIT tadi Solahuddin gitu ya. Kemudian tadi ada Pak Muradi misalnya itu ya di Al-Madinah itu mungkin boleh nanya-nanya nih ke apa teman gurunya gitu yang di PAI ya. Kalau tadi Pak satu lagi siapa Pak Ustadz Iksan Ilahi Dhohir berarti beliau kalau menurut saya masih bisa lah Qawaid Lughatul Arabiyahnya itu ya. Artinya mendeskripsikan tentang ya desain pembelajaran RPP atau modul dari mata pelajaran Qawaid Lughah Al Arabiyah. Qawaidul Lughah kan Al Arabiyah tadi ya. Kalau Ustadz Muradi sebenarnya ke bahasa Inggris tapi ke PAI-nya kayaknya biar ada new challenge lah ya. Oke, kemudian yang lainnya juga sama, jadi hanya mendeskripsikan tadi yang saya sebutkan tuh minimal kalau mau 4 ya, kalau nggak 4 ya 9 lah ya. Jadi tujuan pembelajaran, kemudian juga analisis kebutuhan. Nanti saya akan sharekan ya, saya akan sharekan ya. Di video ini juga semuanya juga ada juga di YouTube saya juga. Ya, yang tadi juga di YouTube sama di itu juga ada juga tuh ya. Oke, itu ya Pak Dian ya. Sambil kita tunggu nih ada Ibu Aminah Veronisa nih Pak, mau komentar, mau bertanya silahkan. Pak, Ya, kalau misalkan saya kan nggak mengajar di lembaga pendidikan formal ya, jadi nanti mhm. untuk metodenya, deskripsinya gimana Pak? Ya, sebenarnya sih kalau kita mau ideal gitu ya, insya Allah tidak memberatkan dan kita dapat pengalaman baru, berarti cari teman atau teman guru PAI atau mungkin ke teman yang mungkin yang ada di sekolahan, ya datang ke sekolahan kemudian ngobrol-ngobrol saja. Kalau mau resminya mungkin mau pakai surat resmi buat kayak semacam mini riset juga boleh juga gitu ya. Tapi kalau memberatkan susah ya udahlah kalau ada teman PAI nanya-nanya dong tentang modulnya kayak gimana sih PAI gitu ya. Jadi kita rancangannya dulu ya. Nanti UASnya baru nanti ke pelaksanaannya gitu ya. Jadi rancangannya dulu. Jadi hanya menjelaskan Oh iya. tentang RPP-nya atau modulnya saja. Nah, itu ya, Bu Amina ya. Jadi mudah-mudahan Bu Amina bisa nih Jadi gitu ya. Kalau ada temennya yang pelajarannya, guru PAI, ada nggak temennya yang guru PAI? kalau PAI secara, kalau di pesantren kan kebanyakannya dipecah ya Pak. Kalau PAI kan khusus misalkan Quran hadis, kemudian bahasa Arab seperti itu. Jadi di mata pelajaran khusus itu bisa Pak. Jadi nggak PAI secara umum gitu. Bisa Iya, ya. betul sekali ya. Bahwa saya selalu sampaikan bahwa PAI itu ya PAI itu adanya di SD, SMP, SMA, SMK.
STM gitu ya. Nah, kalau di MI MTS Alia pesantren ya, di MI MTS Alia itu berarti Quran hadis, akidah akhlak, kemudian fikih dan sejarah kebudayaan Islam atau SKI ya. Bahasa Arab sebagian ya mungkin kalau kita masih bisa lah gitu ya. Nah, gitu walaupun dia kalau secara keilmuan dia sudah menjadi bahasa Arab itu sudah menjadi rumpun bahasa sendiri. Jadi kalau mau di pesantren pakai tadi Qawaidul Lughah Arabiyah atau mungkin mutolaah atau mungkin mustalahul hadis atau mungkin ulumul Quran tafsir itu sangat bisa sekali. Ibu ya. Nah, cuma nanti dicari yang Baik, formal, maksudnya sekolah formal yang mereka memiliki modul atau RPP gitu ya. Jadi yang jangan yang hanya ada di kepala saja gitu ya. Saya mau ngajar gitu ya. Makanya apa ini bukunya ini udah langsung masuk kelas aja, RPP-nya nggak ada, modulnya nggak ada gitu. Jadi diusahakan cari yang ada RPP atau modulnya. Jadi ada rancangannya lah gitu ya. Itu Ibu ya. baik, baik, baik. Terima Oke, kasih, Pak. coba saja lah ya, mudah-mudahan bisa gitu ya. Kalau enggak ya ke Pak Ketua aja nih, ke Pak Dian Hidayat aja. Wawancara ke beliau aja yang ngajar. Ya, oke, terima kasih. Boleh, boleh. Siapa lagi nih yang belum nih? Yang mau ditanyakan nih, ada Ibu Inawati, terima kasih. Ibu Siti Nobiah gimana nih? Apa namanya? Jadi dosen ini nanti kalau mau jadi dosen harus belajar nih. Jadi nanti sekali-kali ke MTS bisa, ke Aliyah bisa gitu. Jadi biar ada challenge-nya juga di tengah kesibukannya gitu ya. Pastilah gitu ya. Oh, ada Pak Heke nih, silahkan. Mohon maaf kalau saya ini ya Pak Heke ya. Silahkan kalau ada ini, ada masukan, mangga. Eh, dipanggilnya apa nih Pak Heke enaknya nih sebenarnya nih? Hah? Bentar. Terima kasih Pak Dokter telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya, untuk berdiskusi. Mohon maaf, saya mengajar di sekolah eh, formal ya, dan saya memegang pelajaran, mampu pelajaran rumpun PAI, tapi bukan PAI-nya Pak Dokter. Cocok, bagus. Akidah Kurang Ibu Yeni akhlak, sebenarnya. Anda hadis, gitu. Yang disebutkan tadi semi MTS Ah, ah. sekolahannya. Terus saya Cocok, cocok. mau bertanya ke dokter, kan di rumpun PAI itu kan ini kan desain pembelajaran PAI, pembelajaran interaktifnya, misalkan anak itu dituntut untuk berpikir ukhrawinya bagaimana, hadisnya misalkan ukhrawi, duniawinya seperti apa. Nah, itu kan anak itu salah satu pembelajaran interaktifnya mereka membaca, mereka literasi berpikir gitu. Nah, Hmm. terus ada juga kadang menulis, mempraktekkan cara menulis Al-Qur'annya, ayat-ayatnya atau hadisnya ke depan satu-satu gitu. Dan selain itu ya yang sudah saya terapkan di pelajaran yang saya ampuh. Nah, saya mau mempertanyakan selain itu yang lebih menarik dan interaktif, kontekstualnya pembelajaran PAI itu seperti apa ya Pak Dokter? Saya dari kemarin berpikir bagaimana ya gitu, berpikir mengembangkannya itu untuk misalkan interaktifnya itu agar lebih menarik anak-anak itu. Kadang metode ceramah itu bosan gitu, gitu-gitu aja gitu. Hmm. Kadang kita mau membukanya dengan speaking aja mereka agak kurang support gitu. Akhirnya ya udahlah, metode ceramah lagi gitu. Atau dengan mereka berdiskusi seperti itu. Saya mau mempertanyakan tentang ininya, agar lebih menarik gitu yang pembelajarannya yang telah diterapkan di rumpun PAI Pak Dokter, gitu Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Heke ya. Sebelum ke Bu Yeni ini ya, ini menarik nih. Sebenarnya sih kalau mau jawabannya itu ya jawabannya itu adalah ya mata kuliah kita ini kita bisa diskusi bersama terkait dengan rancangannya dulu nih ya. Dalam rancangan itu ada metode ya. Tadi kan yang ditanyakan itu khusus pada metode pembelajaran. Nah, berarti metode pembelajaran yang cocok itu seperti apa nih? Bukan yang cocok ya, yang learning fun gitu, yang Iya. menarik, yang siswa itu senang gitu. Dan itu teorinya itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali ya. Kalau kita nyebut dengan learning approach ya,
dengan pendekatan pembelajaran, tentu saja pembelajaran yang student center learning itu menjadi hal yang menarik gitu ya. Artinya itu dari sisi pendekatan pembelajaran itu bisa diterapkan bahwa ya yang menjadi pusat pembelajaran itu adalah siswa gitu ya. Jadi siswa itu belajar, misalnya kita topik tentang sholat gitu ya. Kemudian kita bisa mengukur dari istilahnya itu siswa itu yang belum paham tentang sholat itu apa, bagian apanya, atau mungkin semuanya gitu kan ya. Itu nanti dari sisi approach-nya, pendekatannya. Nah, sedangkan metode kan jelas ya, metode itu kan how to deliver materials ya. Bagaimana Ya. how to deliver materials ya, bagaimana ya menyampaikan materi ya kepada siswa. Tadi ceramah sendiri itu bukan tidak bagus gitu ya, ceramah juga bagus, tapi ceramahnya adalah ceramah yang berkombinasi. Ya, tidak berkombinasi, ceramah itu bukan ceramah sendiri terus gitu. Jadi dia ada kombinasinya ceramahnya itu ya. Gitu ya, itu pertama. Kemudian selain ceramah ya banyak bisa menggunakan tadi yang paling umum sekarang itu mulai berjalan itu ada presentasi. Jadi setiap siswa itu berkelompok itu presentasi ya. Kemudian nanti ada kalau di SKI itu bisa role playing gitu ya. Kemudian bisa pakai jigsaw juga bisa. Kemudian bisa pakai misalnya itu untuk debatnya gitu ya. Kemudian juga kan nanti kalau namanya di Quran hadis itu dia bisa di kisah-kisahnya, di dia verbalnya gitu ya. Kemudian nanti kalau umpamanya di fikih simulasi gitu ya. Ini paling banyak itu simulasi, dan juga tadi ini masih metodenya ya, simulasi gitu ya. Kemudian juga mungkin tadi debat, kemudian juga diskusi, kemudian juga nanti ada snowball juga gitu. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Nah, kemudian nanti selain metode juga kan metode itu biasa menggunakan media. Nah, media ini juga jangan terlalu terpaku kepada misalnya proyektor ya. Proyektor media betul, tapi di proyektor itu kan ada PowerPoint. Nah, PowerPoint-nya juga gimana caranya nih biar PowerPoint-nya juga dilihatnya itu menarik gitu. Jangan menggunakan PowerPoint yang template dari Microsoft Office terus dari dulu itu nggak ganti-ganti gitu ya. Udah tulisannya banyak banget gitu ya. Minimal tadi media untuk slide-nya itu pakai Canva, tadi pakai Gamma, pakai slide.ai gitu ya. Itu kan sangat banyak sekali. Kemudian juga pakai pola mind map juga menarik juga tuh untuk menjelaskan materi kepada siswa. Intinya adalah kombinasi dari berbagai metode itu. Kenapa kombinasi tadi? Karena karakter dari siswa kan tadi kalau berdasarkan learning style-nya itu kan bisa jadi dia visual, auditory gitu ya, atau mungkin juga kinestetik dan sebagainya, itu kan perlu kita akomodir. Nah, itu ya. Sehingga kemudian termasuk juga tadi kalau di SDIT atau di sekolah alam nih, kemarin siapa yang di SOU ya misalnya itu ya, di sekolah alam kan kalau ada teman juga di Bandung itu dia menggunakan metodenya, pendekatannya itu adalah problem based learning gitu ya, problem based learning hampir sama sih. Jadi problem based learning itu ya pembelajaran berbasis masalah gitu. Masalah di siswa-siswa itu masalahnya itu belum paham tentang apa gitu ya. Jadi ini kalau menurut saya kalau dari sisi pendekatan itu lebih ya sesuai. Mungkin kalau sekarang ini ke depan kita pakai katanya kurikulum full gitu ya. Deep full, meaningful, joyful gitu ya. Itu sebenarnya sih kalau kita mah nggak apa ya, istilahnya itu nggak apa ya, istilahnya itu tidak terjebak dengan istilah gitu, karena intinya adalah pembelajaran itu bisa efektif, efisien, materi tercapai, dan juga siswa itu senang dengan belajar, atau mungkin istilahnya itu bahagia dengan belajar. Sama juga nih di kelas ini nih, kalau ada yang masuk kemudian aduh kayak kepaksa banget, nggak semangat banget lagi nih, sudah pasang pasang HP aja lah, yang penting dengar juga sayup-sayup gitu ya. Kemudian nggak bahagia dengan kuliah ini, aduh gitu ya, kayaknya perlu dikoreksi dulu nih ya, apa namanya, niatnya gitu. Jadi kayak Pak Heke nih senyum terus gitu kan ya, bahagia nih gitu ya. Ustadz Iksan juga senyum terus nih fotonya gitu. Jadi kita belajar itu ya apa ya, ya happy lah ya, bahagia, joyful itu kan ya menyenangkan gitu. Kalau belajar jadi Harus beban, happy ya ada Pak Dokter gimana ya. nih tugas nih gitu Iya. ya. Jadi kalau metode Kalau itu dijadikan beban sangat-sangat sudah terlalu banyak banyak beban Pak sekali. Dokter. Oke, terakhir dari saya, Pak Heke berarti untuk UTS-nya
deskripsikan desain pembelajaran atau modul atau RPP yang ada di tempat mengajarnya. Nanti presentasikan ya, bisa pekan depan nih untuk presentasi. Ya, jadi Ya, setelah dokter. pekan besok itu kita nanti langsung presentasi terkait dengan apa desain pembelajaran PAI-nya. Oke, itu Pak Heke ya. Pekan depan kayaknya bisa nih, insya Allah nih. Siap, dokter. Terima kasih Pak Dokter untuk ilmunya. Oke, ya semangat ya. Biar ada kombinasi nih, biar anak-anak itu ya happy, senang dengan belajarnya. Ya, atau mungkin bisa juga pakai metode talkian fikrian kayaknya nih. Ya, terima kasih. Ada Bu Yeni nih, udah angkat tangan dari tadi sampai pegel nih kayaknya angkat tangannya nih. Silakan, the last. Silakan Bu Yeni, mau sharing atau apa nih? Ini ya meyakinkan maksudnya memantapkan aku khawatir salah mengerjakan tugas. Berarti untuk tugasnya adalah pertama kita mewawancara guru PAI-nya, gitu ya Pak ya. Boleh suaranya Kemudian agak deket dikit Bu, kita kurang jelas. misalnya kita S- oh ya, oke. Udah jelas belum Pak? Ya, oke lumayan. Halo? Oke. Nah, berarti tugasnya adalah kita mewawancara guru PAI, kemudian kita tanyakan tentang modul belajar belajar berapa, lalu nanti pada saat nanti tes berarti tugas kita adalah melakukan wawancara dan modul ajar beliau gitu ya Pak. Aduh, Itu kurang sudah kenceng ya suaranya Bu. gitu Pak. Suaranya agak Ya nggak bentar. masuk nih kayaknya. Mm-mm. Silahkan suaranya. Tes, kalau Pak udah? Ya, sekarang baru kenceng nih. Silahkan. Ya, jadi untuk yang penugasan itu adalah pertama kita wawancara guru PAI di sekolah kita. Kemudian dari hasil wawancara itu kita buat laporan dengan lampiran modul ajarnya mereka gitu ya, Pak? Gitu bukan? Ya, betul. Terima kasih Bu Yeni ya. Dua tahapan itu, tapi untuk UTS ini hanya tahapan ya memohon, meminta untuk RPP atau modulnya saja. Jadi kita yang teorinya Oh, dulu untuk UTS-nya. Nanti kalau untuk oh berarti UAS-nya kita baru wawancara pelaksanaannya. oh, berarti kita hanya meminta untuk modul ajar yang si guru PAI ini aja gitu ya. Ya, betul, betul. Satu kelas saja, satu mata pelajaran cukup. Satu judul gitu ya, Pak, satu kali pertemuan lah ya berarti ya. Yang penting kan ada Bukan. lengkap Satu ini. posisinya ya. Enggak. Dia satu semester biasanya. Minimal satu semester. Oh, Kan berarti banyak RPP. dong ya, Pak ya? Oh, Kan berarti dia banyak RPP. dong ya. Ya enggak lah, Ah, 12 kali pertemuan kali. enggak, biasanya kan kalau RPP itu kayak kita guru itu kan membuatnya misalkan satu bab itu misalkan tentang zakat contohnya itu kan ada beberapa kali pertemuan tuh Pak. Nah, jadi Iya, kita satu betul. bab aja atau satu satu bab aja kan berarti Pak kalau satu semester banyak banget. Satu semester, Ibu, satu semester. Tapi kan kita bukan bahas materinya. Kita hanya menjelaskan tentang Ah, pertemuan pertama itu materinya ini, atau mungkin awalnya itu dari mulai kompetensi dasarnya ini, kemudian apa kompetensi lanjutannya itu begini, KD-nya gitu kan, atau mungkin standar kompetensinya lah, SK-nya, kemudian metode yang digunakannya itu apa, jangka waktunya itu berapa, kemudian mungkin nanti kalau ada referensi bagaimana pendekatan pembelajaran itu seperti apa itu. Jadi menjelaskan itu saja, bukan materi iya. dalamnya enggak. Berarti bukan RPP aslinya dia, Pak. Karena kan kalau RPP asli itu kan satu modul itu misalkan bisa 4 kali pertemuan gitu. Iya, enggak. Tapi apa? Dia enggak satu semester. Jadi kita ringkasannya. Jadi mau lu tidak secara keseluruhan dijelaskan. Kan materinya enggak mungkin. Materinya kan enggak dibahas. Kita enggak bahas Hmm. materinya. Kita hanya menyebutkan Iya, materi untuk pertemuan ini langkah-langkah. adalah. Mm-mm. Ya udah, oke nanti saya coba kirim dulu ke Bapak gitu ya. Ya, Bener boleh, nggak yang boleh. dimaksud ini gitu ya. RPP-nya aja yang dikirim. Jadi minta RPP-nya, kemudian kita Ya, menganalisis modul dari ajar ya. RPP-nya itu, modul ajarnya, betul, modul ajar. Tapi bukan modul ajar secara keseluruhan, jadi kayak tulisannya lengkap, materinya gini-gini tidak, ya.
Kita lihat modul belajarnya Ya, ya. ya. Oke, nanti kalau Langkah-langkah diikutin. langkah kita ngajarnya kan ya Pak ya, dari sampai dengan hasil, sampai dengan ada soalnya kita pada saat-saat pembelajaran itu seperti apa gitu kan ya. Iya, betul, Sintak-sintaknya ada betul. kan ya. Iya, betul. Oke. Tujuan, analisis kebutuhan, nanti ada strategi, ada model, ada metode, ada pendekatan, ada evaluasi, sampai ada ke Ya, feedbacknya. Itu aja. Jadi ngelihat saja dia ada ya. nggak sih nanti Ya. kalau yang pelaksanaannya ini apakah sudah dilaksanakan atau belum itu di UAS-nya nanti untuk UAS kita ya. Oh ya, baik. Baik Oke, Bapak. oke, Terima terima kasih ya kasih Bu Pak. Yeni ya. Oke, luar biasa nih. Ya, jadi semuanya sekali lagi untuk UTS kita itu hanya meminta atau memohon gitu ya, atau mungkin kalau yang saudara sendiri berarti modul ajarnya gitu, tapi bukan modul ajar secara keseluruhan, tapi mendeskripsikan dari modul ajarnya. Nanti baru kita akan analisis dan juga analisis salah satunya itu adalah melihat dari pelaksanaannya apakah sesuai dengan modul ajarnya itu atau mungkin malah berbeda gitu kan ya. Itu nanti lihat dari kejujurannya dan itu akan jadi istilahnya itu tulisan akhir dan juga menjadi apa ya tugas akhir dari UAS kita ya. Ujian akhir semester kita kalau kita masih mengikuti pola Berarti tulisan kalau di ujian ya. Ya, Berarti silakan. kalau di UAS kayak kita supervisi kelas gitu ya Pak ya, terhadap guru Ah, tersebut ya. ya, supervisi tapi sebenarnya outputnya itu sebenarnya tulisan sih. Outputnya itu nanti seperti jurnal gitu. AA. Jadi supervisi itu kan pelaksanaannya, outputnya itu seperti jurnal gitu. Jadi yang UTS itu di kayak semacam pendahuluan dengan di poin kedua deskripsinya. Nah, UASnya itu di bab analisisnya. Ini sudah sesuai atau belum nih? Jangan-jangan belum nih. Kayak gitu. Ya. Ya, terima kasih Bu Yeni dan yang lainnya karena di sini sudah azan ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di 2 pekan yang akan datang. Oh, ada Bu Kanti Wijaya ya, mau komentar silahkan. Sebelum kita nunggu azan dikit lagi nih, silahkan. Iya, silahkan Bu Kanti. Bapak, Bapak, ini mau tanya Pak, kalau misalkan itu lesson plan ternyata guru PAI itu nggak membuat satu semester gitu Pak, nggak komplit itu gimana Pak? Gimana gimana boleh diulang suaranya kurang kencang? Jadi lesson plan-nya itu nggak komplit satu semester gitu Pak, hanya beberapa kali pertemuan dibuatnya. Gimana Pak? Iya, kalau kita kan sebenarnya bukan membuat ya, artinya yang ada saja. Jadi yang ada dalam satu proses pembelajaran kan 1 semester gitu kan ya. 1 semester bahkan mungkin ada yang 1 tahun prota itu kan. Itu saja. Jadi dia kan hanya paling hanya beberapa lembar gitu ya. Nah, itu kita deskripsikan dulu nanti di UASnya baru kita analisis dengan pelaksanaannya. Jadi nggak mesti harus komplit ya Pak ya, karena kan ini saya tanyakan juga gurunya ternyata nggak komplit dalam satu semester dibuat semua gitu Pak. Ah, ya, ya, ya. Tapi nanti coba dulu kita cari yang 1 semester karena kalau tanggung kayak gitu, ya apa agak terlalu spesifik ya, kecil sekali per bab gitu ya, per pembahasan berarti ya. Betul. Jadi diusahakan yang 1 semester lah minimal itu ya, minimal 1 semester. Jadi nanti kita tahu urutan materinya, materinya itu dia nyambung atau tidak, kemudian ini sesuai atau tidak, itu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, baik, terima kasih. Oke, terima Ya, kasih nanti Pak. kalau itu boleh boleh WA di saya juga, personal juga boleh ya. WA atau mungkin di Baik grup juga Pak. boleh. Baik, terima kasih untuk semuanya. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Insya Allah kita lanjutkan di 2 pekan yang akan datang. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di WA atau di grup ataupun secara WA pribadi juga dipersilakan. Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.